Hadis yang lain yang tidak ada di kitab, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Daud rahimahumallah. Hadis Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini bukan orang kaya. Dia orang miskin. Dia tidak punya aset, tidak punya perabot. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya harta. Dia mengatakan, kata Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, suatu hari aku bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin beliau adalah sahabat yang tinggal di masjid. Karena rumah Nabi dekat masjid. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, aku bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam itu kata Rabi'ah, aku menyiapkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi air wudu enggak seperti zaman kita, mungkin ada kerannya, ada baknya dan sebagainya. Mereka harus menampung dulu kemudian disiapkan. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, aku siapkan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Nabi sallallahu pun berwudu. Kemudian apa kata Nabi kepadaku? Rabi'ah menceritakan ini. Kata Nabi, is'al. Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu balasan dariku. Kau sudah mengabdi kepadaku, kau menemaniku, kau mempersiapkan apa yang aku butuhkan untuk salat dan munajat kepada Allah. Mintalah, aku ingin balas budi. Makanya dia berpikir sejenak. Dia orang miskin. Dia enggak punya apa-apa. Dia enggak punya rumah. Dia enggak punya bahkan makan pun sehari mungkin belum tentu ada. Ini kesempatannya Rasulullah mengatakan, wahai Rabi'ah, minta kepadaku. Akhirnya apa kata Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, satu yang aku minta wahai Rasul, aku meminta agar kau berdoa kepada Allah, agar Allah menjadikan aku pendampingmu di syurga ya Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, aghair dhalik, wahai Rabi'ah, Nabi tahu permintaan ini berat. Wahai Rabi'ah, permintaan lain mungkin yang kau minta, bukan permintaan itu. Apa kata Rabi'ah? Wahai Rasulullah, hanya itu permintaanku. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Wahai Rabi'ah, kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu itu dengan banyak-banyak kau bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di hadis ini. Rabi'ah tadi kita sebutkan orang susah dia. Dia tidak punya rumah, dia bukan orang yang memiliki sesuatu yang mewah, dia tidak punya harta, dia tidak punya harta benda. Dia kesulitan, bahkan dia hidup bersama orang-orang yang kesulitan hidupnya di sisi masjid Nabi SAW. Tetapi ketika dia punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya, apakah dia minta rumah? Tidak. Selama ini dia mungkin susah makannya. Apakah dia minta, ya Allah, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar dicukupkan rezekiku setiap harinya? Beliau tidak minta seperti itu. Karena beliau tahu tempat terbaik untuk tenang adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Rezeki terbaik dalam kehidupan adalah bersimpuh dan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat cita-cita beliau ternyata bukan sekedar surga. Cita-cita beliau bukan sekedar surga, tapi dia minta apa tadi? Aku ingin di surga wahai Rasulullah, tapi berdampingan dengan engkau alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bergelimangan dosa, terjaring oleh maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian agar Allah merahmati kita, dan agar Allah tidak mengharamkan kita bersanding dengan nabinya alaihi salatu wassalam. Dan sungguhnya Allah sangat mengabulkan permintaan hamba-hambanya yang jujur.
Begitulah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Setiap hari yang mereka pikirkan adalah surga. Setiap hari yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul-Nya. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.